Salam cinta dan cahaya. Senang sekali saya Yvonne Sutrisna dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Setelah beberapa waktu karena memang adanya beberapa kesibukan yang harus saya kerjakan, jadi nggak sempet upload ya. Udah ada banyak sih message yang masuk yang menanyakan, Master kok sudah lama tidak upload lagi di YouTube channel Kriya Yoga Nusantara. Ya karena adanya kesibukan itu tadi, jadi baru sekarang sempet lagi untuk upload di YouTube channel Kriya Yoga Nusantara. Untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi tentang cakra ya. Di video-video yang lalu mungkin Anda sudah menyaksikan tentang cakra mayor yang saya babarkan, tapi baru mulai dari cakra muladhara, kemudian cakra swadhisthana dan sampai manipura ya. Untuk cakra sendiri mungkin bagi Anda yang masih awam, cakra itu dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah roda atau pusaran energi yang ada di dalam tubuh halus kita. Kenapa ada tubuh halus? Kenapa ada tubuh kasar? Nah, ini buat yang sudah tahu atau sudah bergabung atau sudah mengikuti pelatihan-pelatihan di Kriya Yoga Nusantara, mungkin sudah sering ya saya babarkan bahwa manusia itu memiliki 5 lapisan tubuh atau juga yang dikenal dengan panca maya kosa. Ada 5 lapis. Lapisan yang pertama yang tentunya sudah kita ketahui adalah lapisan fisik. Kemudian yang lebih halus lagi dari lapisan tubuh fisik yang kita tahu ini ada lagi lapisan, yaitu lapisan energi. Lapisan fisik ini disebut dalam bahasa Sanskerta dengan Ana Maya Kosa. Kemudian di lapisan tubuh yang lebih halus adalah Prana Maya Kosa. Nah, di Prana Maya Kosa inilah letak dari cakra-cakra pusaran energi di dalam tubuh halus itu tadi. Kemudian di Prana Maya Kosa ini juga terdapat yang namanya nadis, ada 72.000 nadis dan ada 3 nadi utama, Susumna, Ida, dan Pingala. Di video-video yang lalu saya juga sudah pernah membabarkan tentang 3 nadi utama ini khususnya pada teknik nadi sodana. Jadi ada 72.000 jalur energi atau nadis tadi di dalam tubuh halus kita. Namun ada 3 nadis utama. Nah, kalau cakra sendiri yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, sebenarnya ada 114 cakra. Dikatakan ada sekitar 114 cakra. Ada banyak sekali pusaran energi di dalam tubuh halus kita. Namun yang banyak diketahui adalah 7 cakra utama atau 7 cakra mayor yang telah saya babarkan. Ketiga cakra yang ada di bawah atau juga disebut dengan lower chakra. Ada cakra muladhara atau cakra dasar yang terletak di tulang ekor. Kemudian juga ada cakra swadhisthana yang berada di sekitar organ intim atau organ kemaluan kita atau juga dikenal dengan cakra seks atau sakral chakra. Dan ada cakra manipura atau cakra pusar. Ketiga cakra ini sudah saya babarkan pada video-video yang lalu karena memang saya khusus ingin membahas ketujuh cakra mayor ini dulu. Untuk kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas tentang cakra anahata atau cakra jantung. Namun sebelumnya saya ingin memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang cakra ini, terutama buat Anda yang masih awam ya. Jadi cakra atau pusaran di tubuh energi atau di tubuh halus kita di Prana Maya Kosa ini terdapat di lapisan tubuh yang kedua. Kemudian di Panca Maya Kosa di 5 lapisan tubuh terdapat lapisan tubuh yang ketiga yaitu Mano Maya Kosa. Di Mano Maya Kosa ini terdapat perasaan-perasaan, keinginan-keinginan atau juga pikiran-pikiran kita yang lebih rendah. Selanjutnya kita masuk ke lebih dalam lagi di lapisan tubuh yang lebih halus. Setelah Mano Maya Kosa terdapat Vijnana Maya Kosa atau lapisan tubuh kebijaksanaan atau juga dikenal dengan wisdom body. Di dalam wisdom body ini terdapat kesadaran spiritual, pengetahuan-pengetahuan kita tentang kesadaran, kemampuan untuk vivika, untuk membeda-bedakan mana yang benar, mana yang tidak. Dan kemudian setelah Vijnana Maya Kosa,
Setelah wisdom body ini atau tubuh kebijaksanaan, kita masuk lebih dalam lagi ke lapisan kesejatian kita atau yang disebut dengan Ananda Maya Kosa. Jadi kesejatian kita itu ternyata bukan cuma tubuh fisik ini, bukan juga cuma tubuh energi yang berisi cakra-cakra, nadis atau jalur prana itu tadi ya di Prana Maya Kosa, bukan juga hanya perasaan-perasaan atau keinginan-keinginan, ataupun kebijaksanaan. Bahkan kebijaksanaan itu sendiri pun sebenarnya bukan kesejatian kita. Lalu pertanyaannya, siapakah kesejatian kita? Kesejatian kita adalah Ananda Maya Kosa atau lebih dalam lagi atau yang lebih dekat dengan kesejatian. Ananda artinya adalah kebahagiaan dalam bahasa Sanskerta, kebahagiaan sejati, kedamaian yang lebih dekat dengan cinta kasih. Nah, itulah kesejatian kita. Atau juga sering disebut dengan causal body, atau karana sarira, atau sang jiwa, atau sang diri sejati. Itulah lapisan terhalus kita. Nah, untuk kesempatan kali ini, karena pembahasan kita adalah tentang cakra, dan seperti keterangan saya tadi di awal bahwa saya akan masuk ke cakra keempat, yaitu cakra Anahata. Setelah di video-video yang lalu perjalanan kita untuk mayor cakra atau 7 cakra utama sudah kita lalui, sekarang kita sampai di cakra keempat. Ketiga cakra sudah kita bahas, sekarang masuk ke cakra keempat yaitu Anahata. Atau sering disebut juga dengan heart chakra. Cakra Anahata ini memiliki 12 kelopak lotus. Kemudian ketika ia mulai berkembang, mulai aktif, biasanya akan mulai terdengar bunyi atau suara seperti suara bel atau lonceng. Ini pada teman-teman praktisi meditasi yang ada di Kriya Yoga Nusantara sering mengalami pengalaman-pengalaman tersebut. Kalau meditasi semakin dalam atau sudah mengaktifkan wilayah-wilayah cakra tertentu, mereka akan mulai mendengar suara-suara tertentu. Nah, suara bel atau lonceng ini adalah identik dengan pengaktifan cakra Anahata. Cakra Anahata sendiri memiliki warna hijau dan biasanya para risi-risi kuno atau para master atau para meditator-meditator yang dalam meditasinya pada saat bermeditasi pada cakra-cakra mereka akan dapat melihat warna-warna khusus atau bentuk-bentuk simbol-simbol yang mewakili cakra tersebut. Cakra Anahata ini berada di dada tengah ya. Kalau kita belajar tentang cakra esoteris ya, sebenarnya cakra-cakra ini seperti tadi saya sampaikan ada sekitar 114 cakra. Dan yang kita bahas sekarang kebetulan ada cakra mayor atau cakra utama, ada 7 cakra utama yang dikenal mulai dari Muladhara sampai dengan Sahasrara. Namun di samping ketujuh cakra mayor atau cakra utama yang sudah dikenal ini sebenarnya banyak sekali cakra-cakra rahasia yang lain di luar cakra-cakra tersebut yang tentunya termasuk di 114 cakra itu tadi ya. Nah, untuk wilayah dada sendiri sebenarnya selain Anahata, selain cakra yang ada di dada tengah, ada juga cakra-cakra lain seperti cakra yang ada di dada kiri. Itu biasanya dilatih di teknik-teknik sufi seperti misalnya teknik lataif sufi yang mempelajari titik-titik di pusat-pusat dada. Itu dipelajari juga ternyata bukan hanya cakra yang ada di tengah atau dada tengah atau Anahata, tapi ada juga cakra di dada kiri. Kemudian seperti yang kita ajarkan juga di Kriya Yoga Nusantara tingkat 1, kita belajar tentang Amrita Nadi, Hridaya Sakti. Kita tahu di dada kanan juga terdapat cakra rahasia yang disebut dengan pusat sang diri sejati atau Hridaya Sakti. Itu di dada kanan. Itu kalau kita bicara tentang cakra-cakra rahasia atau cakra-cakra esoteris yang di luar cakra mayor ya. Hanya untuk pengenalan saja, tapi karena kita fokus kali ini di cakra Anahata, kita kembali ke pusat dada tengah. Kalau Anahata ini memang pusatnya tentang bakti, tentang devosi, tentang cinta kasih tanpa syarat. Itu adanya di Anahata. Ketika Anahata kita aktif, kita menjadi orang yang penuh cinta, kita menjadi orang yang memiliki hubungan baik dengan sesama manusia, dengan sekeliling, dengan semua makhluk. Juga kita memiliki cinta yang balance, yang seimbang, cinta kepada diri kita sendiri
maupun cinta kepada orang lain, itu adalah keseimbangan sebenarnya antara Manipura, cakra pusar, dan cakra Anahata ya. Bagaimana kita bisa menjadi balance tentang bagaimana mencintai diri kita sendiri dan juga mencintai orang lain. Itu akan terjadi pada pertemuan Manipura dan Anahata atau ketika Manipura aktif dan juga Anahata aktif. Cakra Anahata ini memiliki elemen udara. Seperti kita tahu kalau cakra Muladhara atau cakra dasar memiliki elemen tanah yang berarti stabilitas ya, kestabilan. Kemudian cakra Swadhisthana atau cakra seks memiliki elemen air yang berarti kreativitas atau juga kesuburan. Kemudian cakra Manipura elemennya adalah, masih ingat? Api. Api adalah tentang power, tentang kekuatan, tentang kekuatan kehendak ya. Dan sedangkan Anahata sendiri elemennya adalah udara. Kita tahu udara selalu berada di mana-mana, seperti juga cinta yang mengaliri kita semua, yang selalu mengalir kemanapun, ke setiap makhluk hidup yang ada. Itulah elemen dari cakra Anahata, yaitu adalah udara. Ketika seseorang memiliki cakra Anahata yang bermasalah atau tersumbat, tentu ia akan menjadi seseorang yang kebalikan yang tadi. Kalau yang cakra Anahatanya aktif, kalau yang tersumbat akhirnya jadi susah mencintai orang lain, suka mengisolasi diri sendiri, tidak bisa berhubungan baik dengan orang lain, kemudian juga bisa memiliki dendam, kemudian juga tidak dapat berbagi kepada yang lain, memiliki kemarahan-kemarahan, atau memiliki kecemburuan yang besar, atau mungkin tidak dapat mengekspresikan rasa cintanya dengan baik dan sehat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu adalah contoh-contoh permasalahan pada cakra Anahata. Kalau untuk masalah fisik biasanya kalau ada masalah di cakra Anahata itu penyakit fisik yang berhubungan adalah penyakit jantung tentunya, kemudian yang berhubungan dengan paru-paru, lengan, sirkulasi darah juga bisa berhubungan dengan cakra Anahata, tekanan darah juga, darah tinggi, darah rendah. Itu kira-kira adalah penyakit-penyakit fisik yang berhubungan dengan tersumbat atau tidak harmoninya cakra Anahata atau heart chakra kita. Cakra Anahata ini juga merupakan jembatan ya. Kalau tadi saya bilang cakra-cakra bawah itu adalah lower chakra, mulai dari cakra dasar atau Muladhara, kemudian Swadhisthana, cakra seks, dan Manipura, cakra pusar itu adalah lower chakra atau kita sebut cakra yang lebih rendah. Kemudian nanti ada higher chakra, cakra yang lebih tinggi tentunya dimulai dari cakra Visuddhi, cakra tenggorokan, Ajna chakra, titik di antara kedua alis, dan Sahasrara chakra. Ketika Sahasrara terbuka maka terjadilah pencerahan spiritual pada diri setiap orang. Nah, Anahata chakra yang ada di tengah ini sebenarnya merupakan bridge ya atau jembatan penghubung antara lower chakras dengan higher chakras, antara cakra yang lebih rendah ke cakra yang lebih tinggi. Jadi itulah pentingnya Anahata chakra ini. Kemudian juga Anahata chakra ini kita tahu dikatakan oleh Master Choa Kok Sui, oleh seorang master terkenal, seorang master pranic healing yang kalau teman-teman udah bergabung di Kriya Yoga Nusantara mungkin tahu karena kita juga ajarkan salah satu teknik beliau, yaitu teknik jantung kembar, di mana kita mengetahui di teknik jantung kembar bahwa cakra Anahata ini juga merupakan kembaran dari cakra Sahasrara. Jadi cakra jantung merupakan kembaran dari cakra mahkota. Artinya apa? Ketika cakra Anahata kita terbuka, aktif, berkembang, maka cakra mahkota kita juga dapat berkembang dengan sempurna. Jadi rahasianya kalau ingin mencapai pencerahan, pencerahan itu apa sih? Pertanyaan berikutnya ya, pencerahan spiritual itu apa sih? Kalau bahas pencerahan panjang, mungkin saya akan butuh satu konten khusus. Sekarang saya coba fokus di Anahata saja, tapi kalau kita berbicara tentang pencerahan mungkin sekilas saja. Secara teknik ya, secara jalur tubuh halus bisa disampaikan bahwa pencerahan itu adalah ketika energi Kundalini Sakti dari kelenjar perineum yang ada di bawah terletak di antara cakra dasar dan cakra seks, ketika energi Kundalini yang di perineum itu teraktifkan, terbangkitkan, kemudian ia bisa naik melalui jalur Susumna Nadi
yang ada di tulang punggung ketika susumna nadi sudah terbuka sempurna, kemudian naik, dan energi tersebut membersihkan, membuka, dan mengaktifkan setiap cakra-cakra yang dilaluinya, tentunya ketujuh cakra mayor tadi, dan akhirnya sampai di cakra mahkota, maka terjadilah pencerahan spiritual, terjadilah kebahagiaan sejati pada diri seorang manusia, seperti para master-master di masa lampau yang dikatakan, oh dia telah mencapai pencerahan, ia telah mencapai realisasi diri sejati, self-realization, atau mencapai samadhi dan sebagainya. Itu adalah ketika energi telah sampai di cakra mahkota dengan sempurna dan membuka 1000 kelopak lotus yang ada di cakra mahkota. Itu adalah pencerahan. Nah, karena kita membahas tentang anahata, nah apa hubungannya dengan cakra anahata? Karena dikatakan bahwa cakra anahata adalah kembaran dari cakra mahkota, bahkan tekniknya dikatakan twin hearts meditation. Berarti kuncinya untuk pencerahan, kuncinya untuk mencapai terbukanya 1000 kelopak di cakra mahkota atau sahasrara ada di anahata. Maka ketika anahata atau cakra jantung kita telah dibersihkan, dibuka, diaktifkan dengan serangkaian teknik tentunya, maka secara otomatis ia akan membukakan juga cakra mahkota. Jadi ada hubungan antara cakra anahata dan cakra mahkota. Disinilah rahasianya yang banyak orang nggak tahu ya. Mungkin para praktisi hanya ingin sampai di cakra mahkota saja melalui setiap cakra, melalui susumna nadi menaikkan energi dari kundalini tadi. Tapi lupa bahwa sebenarnya ada shortcut atau jalur rahasia dari cakra mahkota ini. Karena itu kita tahu banyak pesan-pesan dari para guru suci, para master, para risi di masa lampau. Pesan mereka adalah sederhana. Cinta kasih, cinta, cinta, dan cinta. Compassion, kasih sayang, welas asih. Cuma itu aja pesannya, ya kan? Ternyata ada rahasia di balik aktifnya energi cinta kasih yang secara jalur energi berpusat di anahata ini. Ternyata ada rahasia di situ. Karena ketika kita bisa membuka anahata kita dengan sempurna, kita tidak perlu melalui jalur yang panjang untuk sampai di cakra mahkota. Ada jalur rahasia untuk sampai di cakra mahkota, untuk mencapai pencerahan, yaitu melalui cakra anahata. Sekarang pertanyaan berikutnya mungkin bagaimana kita mengaktifkan cakra anahata? Ada banyak cara, salah satunya tentunya meditasi yang mengaktifkan anahata, kemudian meditasi cinta kasih ya, yang mengaktifkan anahata. Kemudian bisa juga kita lakukan afirmasi positif tentang cinta. Bisa juga kita melakukan teknik-teknik healing yang memberikan energi cinta kasih kepada orang yang sedang sakit, kepada semesta dan sebagainya. Kemudian cara yang lain juga sekarang banyak sekali ada rose quartz, ada batu-batu kristal yang bisa kita pakai untuk healing anahata chakra. Dan yang paling penting untuk aktifnya anahata chakra untuk pembersihan, pembukaan, selain teknik-teknik meditasi tentu yang juga saya berikan ya di Kriya Yoga Nusantara. Karena kalau di KYN memang di level 1 terutama saya programnya adalah membuka anahata dulu. Jadi saya buka jalur-jalur atas anahata, jalur ke cakra-cakra yang lebih tinggi, higher chakra, kita buka, mahkotanya kita bantu aktifkan dulu, baru kemudian di level-level berikutnya kita akan mulai bukakan jalur bawah. Jadi saya kerjakan memang jalur atas dulu untuk di Kriya Yoga Nusantara. Karena itu banyak di KYN, kita singkat KYN ya, Kriya Yoga Nusantara, banyak teknik-teknik yang memang di level 1 tentunya, yang kita berikan untuk membuka cakra-cakra atas mulai dari anahata, seperti misalnya ada api suci Shambhala, jantung kembar dari Chokoksi itu tadi, ada Amrita Nadi Hridaya Sakti, ada juga Kriya Pranayama 1 yang ada Kriya Manasik di dalamnya, di mana kita juga membantu membersihkan, membuka, mengaktifkan ke 7 cakra mayor. Namun selain teknik-teknik meditasi, tentunya yang harus kita lakukan dalam keseharian adalah aplikasi. Bagaimana kita melakukan aplikasi, kita mencintai yang lain tanpa syarat, bagaimana kita berbagi, bagaimana kita memiliki empati kepada yang lain. Itu adalah yang paling penting untuk membuka cakra anahata. Jadi teknik, meditasi tentu penting, kemudian bakti, cinta kasih kepada guru,
kepada semesta, kepada sesama, ya, kepada keseluruhan, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita harus mengembangkan semua cinta kasih tersebut, dan dengan teknik dan dengan bakti, dengan Raja Yoga dan juga dengan Bhakti Yoga, tentunya kita akan dapat sampai kepada tujuan kita, yaitu pencerahan bagi seluruh umat manusia. Baiklah, itulah tadi pembabaran saya tentang cakra keempat atau cakra Anahata. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran kepada Anda tentang cakra keempat tersebut atau cakra Anahata atau Heart Chakra. Jika Anda ingin berlatih untuk membersihkan, membuka, dan mengaktifkan cakra Anahata dan ingin belajar lebih jauh tentang tubuh halus Anda, tentang lapisan-lapisan tubuh Anda yang lebih halus di dalam tubuh fisik Anda, ingin belajar tentang spiritual dan juga pencerahan, tentunya Anda dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di Kriya Yoga Nusantara. Untuk mendapatkan informasi tentang pelatihan-pelatihan yang kami adakan di Kriya Yoga Nusantara, Anda dapat menghubungi admin kami. Kontak numbernya seperti biasa selalu saya sertakan di deskripsi setiap video yang saya upload di YouTube channel Kriya Yoga Nusantara. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe YouTube channel dari Kriya Yoga Nusantara. Tentunya subscribe Anda membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya di YouTube channel ini. Dan untuk Anda yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya YouTube channel Kriya Yoga Nusantara. Caranya mudah sekali, tinggal klik saja tombol subscribe dan juga tentunya tombol lonceng kalau ingin mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru yang akan saya upload di channel Kriya Yoga Nusantara. Baiklah, akhirnya saya Yvonne Sutrisna. Terima kasih dan salam cinta dan cahaya.